Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Namun sebelum kita memulai renungan pagi ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga, pada pagi ini kami rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam aktivitas kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kata-kata, di balik masalah, ada berkat. Mungkin saudara sudah sering mendengar atau membacanya. Semua agama bahkan ateis sekalipun percaya akan hal ini. Manusia di muka bumi ini memahami bahwa masalah adalah sesuatu yang harus ditaklukkan, jika ingin bertahan hidup. Jika masalah dapat ditaklukkan, maka akan diperoleh kemenangan, yang dalam kesempatan ini saya sebut sebagai berkat. Mari kita belajar dari pengalaman Ishak ketika dia mengalami masalah kelaparan di negerinya di Keluaran pasal yang ke-26. Mari kita lihat perkara-perkara rohaninya. Yang pertama, berkat Tuhan tidak bergantung tempat. Hal pertama yang harus kita ketahui adalah bahwa Tuhan mengikat perjanjian dengan pribadi kita, bukan dengan tempat di mana kita tinggal. Ayat 1 mengatakan, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama. Bagaimana mungkin tempat tinggal Ishak yang merupakan tanah perjanjian, yaitu tanah yang pernah dikatakan Tuhan berlimpah susu dan madunya, dapat mengalami kelaparan berkali-kali? Justru Tuhan menegaskan bahwa di negeri asing pun Dia dapat memberkati kita. Ayat 3, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Jadi mengapa saudara takut merantau? Tuhan fokus kepada pribadi kita, bukan pada tempat di mana kita tinggal. Dimanapun saudara tinggal pasti ada masalah, tapi pegang janji Tuhan bahwa Dia akan menyertaimu dan memberkatimu. Yang kedua, Tuhan tidak menganggur, Tuhan turut bekerja. Sering sekali kita bertanya, apakah Tuhan turut bekerja pada masalah kita? Ini sesuatu yang sangat penting. Kita harus membangun iman dan kepercayaan kita, baik melalui akal dan pikiran kita maupun melalui roh kita, bahwa Tuhan turut bekerja dalam setiap masalah kita. Ayat 2-5 membuktikan kepada kita bagaimana Tuhan berinisiatif membantu Ishak dan menjelaskan apa yang akan Tuhan lakukan padanya. Pada Mazmur 121 ayat 4, Tuhan menjelaskan siapa dirinya, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhan Maha Hadir, sehingga dimanapun setiap saat saudara dan saya dapat berseru minta tolong. Tetapi masalah ini sering timbul di antara kita. Mata iman kita dikalahkan dengan mata duniawi kita. Apa yang kita lihat lewat mata fisik kita sering sangat menakutkan. Sehingga, kita mulai memikirkan hal-hal negatif yang belum tentu menimpa kita. Hal ini terjadi pada Ishak. Coba perhatikan ayat 7-11. Ishak melakukan kebodohan yang sama seperti yang pernah bapaknya Abraham lakukan, Kejadian 20, yaitu membohongi Raja Filistin, Abimelekh. Abimelekh zaman Abraham berbeda orangnya dengan Abimelekh zaman Ishak. Abimelekh adalah sebutan Raja Filistin, seperti Sultan Hamengkubuwono di Yogyakarta. Yang ketiga, saatnya bekerja.
masalah saudara maka saudaralah yang harus bekerja. Tidak mungkin orang lain. Saudara punya kemampuan, punya waktu, punya teman-teman dan saudara yang membantu. Saudara punya tanggung jawab. Lihatlah Ishak. Ayat 12 mengatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Karena Tuhan memberkati dia, maka usahanya berhasil. Kalau Tuhan bekerja sama dengan saudara, maka apapun yang saudara lakukan pasti berhasil, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Bahkan lebih dari yang saudara harapkan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Dahsyat bukan? Tuhan ingin saudara bekerja, agar dia dapat bekerja untuk saudara. Dia sanggup membuat 1000 jalan baru untuk saudara, bukan sekedar buka jalan. Yang keempat, didesak, malah mendapatkan yang lebih baik. Saudara, seringkali kesuksesan kita mendatangkan kecemburuan bagi orang lain. Tidak usah risau tentang hal itu. Saya bahkan pernah mengalami dihambat karir saya, oleh karena saya pengikut Kristus. Saya agak kecewa, tapi tidak ngotot. Saya rela dimutasikan keluar kota. Di tempat kerja baru, saya bekerja sungguh-sungguh, walaupun yang saya hadapi adalah tugas baru. Tetapi dahsyat, oleh pertolongan Tuhan hanya butuh 1,5 tahun saya dipromosikan menjadi manajer. Saya tahu ada begitu banyak rintangan saat itu, tapi saya bekerja saja dengan antusias. Tuhan mampu memutarbalikkan keadaan, Tuhan mampu melakukan sesuatu yang kita anggap mustahil. Kembali kepada pengalaman Ishak. Ishak didesak berkali-kali. Dia diusir oleh Raja Filistin, dan menetap di lembah Gerar. Di sana pun ketika dia menggali sumur dan menemukan mata air, pekerjanya bertengkar dengan gembala-gembala Gerar. Ketika menggali sumur lagi dan berhasil, mereka pun bertengkar lagi. Tapi Ishak tidak ngotot dan melawan. Akhirnya mereka menemukan sumur baru, dan menamakannya Rehobot, karena dia mendapatkan kelegaan di tempat yang baru. Ayat 17-22. Bahkan Tuhan memberikan lebih, sebab di dekat Rehobot, Ishak menemukan sumur baru yang dinamainya Sheba, ayat 33. Jadi saudara, ini adalah rahasia orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Tuhan bekerja walaupun tidak kita lihat, tapi bisa kita rasakan. Karya Tuhan dalam hidup kita dapat kita ceritakan atau kita jelaskan, walaupun apa yang terjadi sesungguhnya tidak pernah kita harapkan atau kita duga sebelumnya. Berkat Tuhan tidak dilihat dari hasilnya saja, tetapi dalam proses mendapatkan berkat itu, sesungguhnya kita sudah mendapatkan berkat, yaitu kekuatan dari Tuhan. Seberapa kuat saudara memegang janji Tuhan, sebesar itu pula lah berkat yang saudara terima. Bahkan lebih dari itu. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami,
agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Bapa, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.